Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 yang berjudul Perjanjian di Sinai melalui program Ini Baru Terang. Pada pelajaran kita minggu ini kita akan melihat bahwasanya Tuhan tidak sekedar memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Akan tetapi Tuhan memanggil bangsa Israel untuk kembali kepada dirinya, kepada Tuhan. Kita mengetahui sejak di Taman Eden pada waktu manusia sudah berdosa, Tuhan berinisiatif berulang kali mengajak, memanggil kembali agar umatnya kembali kepada Tuhan. Maka pada pelajaran minggu ini juga kita akan melihat bagaimana upaya atau inisiatif Tuhan memanggil atau membawa kembali umatnya untuk datang kepadanya dengan menyerahkan 10 hukum atau 10 janji. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian ke bawah ini adalah penjelasan tentang fokus pelajaran hari per hari. Kita masuk ke pelajaran di hari Minggu. Fokus yang ingin disampaikan adalah perjanjian dinyatakan. Di mana perjanjian dinyatakan? Di Gunung Sinai. Siapa yang menyatakan atau antara siapa perjanjian itu? Itu adalah inisiatif Tuhan terhadap Israel. Apa janjinya? Janjinya adalah, aku akan menjadi Allah mereka, kata Tuhan, dan mereka akan menjadi umatku. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel? Mereka hanya perlu taat atau setia kepada Tuhan. Apa hasil yang akan diperoleh ketika mereka setia pada janji itu? Pertama, mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Mereka akan menjadi umat yang kudus. Mereka akan menjadi kerajaan imam. Tentang penjelasan poin-poin ini, lebih lanjut kita bisa baca dalam pelajaran di hari Minggu. Itu fokus untuk pelajaran hari Minggu. Kita masuk ke pelajaran hari Senin. Fokusnya adalah menerima perjanjian. Pada waktu bangsa Israel akan menerima perjanjian atau mengikat perjanjian dengan Tuhan, mereka harus dipersiapkan. Dan mereka harus mempersiapkan diri mereka. Pertama, mereka harus menyucikan diri mereka lahir dan batin. Lalu kemudian mereka perlu menetapkan batas kekudusan ini atas perintah Tuhan. Jika tidak, mereka akan binasa karena kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian mereka harus menjaga kesucian mereka. Lalu mereka perlu menanti dengan rasa takut akan Tuhan. Ini tentu berbeda dengan rasa takut yang kita rasakan kepada sesama manusia. Ini lebih menggambarkan tentang kekaguman dan perasaan ketidaklayakan kita ketika berhadapan dengan Tuhan. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Mengapa bangsa Israel perlu dipersiapkan ketika mereka akan menerima atau mengikat perjanjian? Karena inti dari perjanjian itu atau 10 hukum yang akan diberikan itu harus diterima dengan hati yang suci, dengan sikap tunduk kepada Tuhan, dan juga dengan penuh hormat. Itu sebabnya mereka harus dipersiapkan ketika akan menerimanya. Ini fokus di hari Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Fokusnya adalah inti dari perjanjian. Inti dari perjanjian itu adalah dekalog atau yang biasa kita dengar dengan 10 hukum. Dan 10 hukum itu adalah kasih. Karena Tuhan adalah kasih, maka hukum yang diberikannya itu juga menggambarkan kasih Tuhan. Maka kalau kita menuruti 10 hukum itu, sebetulnya itu sedang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Penurutan kepada hukum pertama sampai keempat adalah bukti kasih kepada Tuhan. Kemudian penurutan kepada hukum kelima sampai 10 adalah bukti kasih kepada sesama. Yang kalau keduanya dituruti atau digabungkan, maka saya mencantumkan sebuah gambar di sini, membentuk garis vertikal dan horizontal, maka itu adalah akan membentuk salib Kristus. Salib adalah lambang pengorbanan, dan pengorbanan adalah bukti kasih Tuhan yang maha besar kepada kita semua. Lalu kemudian Yohanes pasal 14 menekankan bahwasanya penurutan kita kepada hukum itu adalah bentuk ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu fokus di hari Selasa. Sekarang kita masuk di pelajaran hari Rabu. Fokusnya adalah fungsi dan peran 10 hukum atau dekalog atau 10 perintah. Itu sebagai pernyataan karakter Tuhan. Tuhan adalah kudus, maka hukumnya juga adalah kudus.
Tuhan adalah kasih, maka hukumnya juga harus menggambarkan kasih. Lalu kemudian itu berperan juga sebagai pagar, yang kalau pagar itu dilampaui, dilewati, maka ada bahaya di luar pagar itu. Lalu peran kemudian adalah menunjukkan atau menunjuk kepada Yesus. Maka dengan kita menuruti hukum Tuhan, maka kita sedang berjalan atau kembali kepada Tuhan, kepada Yesus. Lalu peran hukum juga adalah sebagai cermin, agar kita dapat melihat apa yang kurang dari kehidupan kita. Lalu peran kemudian adalah tidak menyelamatkan. Jadi hukum tidak dapat menyelamatkan, karena keselamatan itu murni adalah kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Lalu kemudian hukum Taurat itu berperan untuk menyatakan dosa, agar kita mengetahui apa yang salah dari yang kita sudah lakukan. Itu fokus di pelajaran di hari Rabu. Kemudian kita ke hari Kamis. Fokusnya adalah kegenapan 10 hukum. Berdasarkan Keluaran pasal 34 ayat 28, 10 hukum itu lebih tepat disebut sebagai 10 janji. Karena itu adalah janji bahwa Tuhan akan menuntun umatnya, menuntun kita. Lalu kemudian Roma pasal 10 ayat 4, Paulus katakan, Yesus adalah tujuan dari hukum Taurat. Maka kalau kedua ini kita gabungkan, kedua ayat ini digabungkan, maka kita akan mendapat sebuah pernyataan bahwasanya hukum Taurat itu bertujuan untuk membawa kita kembali kepada Yesus. Maka dengan menuruti 10 hukum, semata-mata bukan agar kita dapat selamat, akan tetapi penurutan kepada 10 hukum adalah bukti bahwa kita sedang berjalan menuju atau kembali kepada Tuhan. Karena 10 hukum tujuannya adalah menunjuk kepada Yesus yang adalah Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menolong Anda memahami makna atau tujuan dari pelajaran ini ketika Anda mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing, dan lewat pelajaran ini kita akan mendapat berkat rohani yang akan menguatkan kita dan membuat kita semakin setia menantikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.